saya itu waktu masa kecil saya itu keras ya. Saya suka dibandingkan orang tua saya. Kemudian saya menjadi anak yang nakal. Karena memang ya saya itu di keluarga yang paling bodoh gitu ya. Akhirnya saya sadar bahwa apa yang Tuhan buat dalam sekejap, apa yang saya capai dalam sekejap bisa Tuhan ubah. Kira-kira apa aja sih tantangan yang pernah dialami? Ya, tantangan itu bisa kesuksesan dan penderitaan. Oke, wah ini ya kontradiksi nih. Saya nggak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi saya yang mau diubah. Jadi saya nggak bisa mengubah orang lain, tapi saya bisa mengubah diri saya. Shalom Christ Lover, ketemu lagi bersama kami di Ruang Hati, ruang untuk berbagi, bukan hanya teori tapi juga aplikasi. Christ Lover, Injil itu adalah kabar baik dari surga yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Kabar baik itu adalah bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana pengenalan akan Injil itu berdampak dalam kehidupan seorang Christ Lover. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kami mengajak para Christ Lover yang punya pengalaman tentang pengenalan akan Injil dan itu sangat berdampak dalam hidup Anda, bisa menuliskan kesaksian Anda di kolom komentar. Ya, itu sangat memberkati Christ Lover yang lain tentunya. Kita bisa berbagi kesaksian di sana dan tentu Tuhan kita yang akan disaksikan, dimuliakan. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita sudah kedatangan salah seorang Christ Lover nih, ya, yang menggumuli bagaimana pengenalan Injil dalam hidupnya dan itu sangat berdampak pada kehidupannya. Salah satu bagiannya adalah usaha pekerjaannya. Dia seorang pengusaha di pertambangan nikel. Dia adalah Bakhtiar Liusman. Halo bro. Halo bro. Selamat datang di Ruang Hati, ruang untuk berbagi. Thank you udah diundang nih. Perdana ya. Iya, perdana. Di Ruang Hati. Senang sekali bisa bersaksi untuk membagikan kepada Christ Lover yang sedang menonton, menyaksikan tayangan kita ini tentang bagaimana pengalaman Anda mengenal Injil dan juga mengalami Injil itu serta berdampak baik dalam kehidupan Anda, khususnya dalam dunia usaha pekerjaan Anda. Ya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Siapakah seorang Bakhtiar Liusman ini? Silakan bro, kenalkan diri Anda. Hai Christ Lover semua, kenalkan saya Bakhtiar Liusman. Saya seorang profesional di bidang pertambangan, terutama pertambangan nikel. Saya sendiri sudah 20 tahun di pertambangan nikel dan dulu memang juga kuliahnya di teknik pertambangan. Pada waktu itu saya kuliah di Institut Teknologi Bandung. Baik bro, kali ini kita akan bincang-bincang tentang pengenalan akan Injil itu sendiri ya. Nah bro Bakhtiar, apa sih Injil bagi Anda? Bicara tentang Injil ya. Kalau bagi saya itu Injil itu sebenarnya itu suatu kabar terbaik dalam hidup saya ya. Kabar di mana Kristus Yesus itu mau mati di kayu salib untuk menebus saya gitu ya. Kalau hidup saya sendiri ini masa lalunya keras, penuh dengan banyak kesalahan, dosa-dosa. Tapi Yesus Kristus itu sendiri ya, itu mau mencari saya gitu. Mau mencari saya, jadi saya bisa beroleh keselamatan. Mencari seorang yang berdosa untuk diberikan keselamatan. Betul. Indahnya kasih Tuhan itu demikian ya. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang terlebih dahulu mencari kita. Betul. Padahal kalau kita pikir-pikir, emang ada baik-baiknya kita gak sih? Emang kita ini paling berharga begitu sampai dicari-cari Tuhan? Padahal enggak ya. Tapi justru enggak, Tuhan ya. Betul. Hebatnya kasih Tuhan itu. Ya. Oke. Anda sudah paham nih tentang Injil dari definisi yang Anda jelaskan tadi. Nah sekarang bagaimana proses pengenalan Anda terhadap Injil itu sendiri, gitu kan? Nggak kucuk-kucuk lahir langsung tahu, Injil gitu ya, atau Kristus Juru Selamat kan? Nggak langsung begitu ya. Mungkin Anda punya pengalaman momen yang sangat berkesan di mana Anda pertama kali mengenal Injil itu,
gitu ya. Boleh disaksikan, Bro. Oke, jadi saya itu mengenal Injil itu sebenarnya pertama kali dengar tentang kekristenan itu waktu SD kelas 3. Kelas 3 ya? Ya, SD kelas 3 ikut sekolah minggu. Oke. Hanya ya seperti anak-anak pada umumnya ikut sekolah minggu itu hanya karena untuk senang-senang, main-main bersama teman, kemudian ada hadiahnya gitu ya waktu itu gitu. Nah, tapi saya benar-benar mengetahui tentang Injil itu pada waktu saya kelas 6 SD mau ke S1 SMP ya. Waktu itu saya diundang untuk ikut retret. Retret sekolah ya? Retret gereja sih tepatnya. Oke. Berarti sebelumnya belum ke gereja? Sebelumnya ke gereja, ke sekolah minggu sih. Lebih tepatnya ke sekolah minggu. Hanya ke sekolah minggu ya seperti biasa saja, bukan dari hati, tapi ya karena hanya ingin bermain atau ada teman. Iya, gitu. Ada hadiah. Ada hadiah, ya betul. Iya. Nah, kemudian pada waktu itu di retret tersebut ya yang satu hal yang berkesan pada waktu itu ya. Jadi saya itu waktu masa kecil saya itu keras ya. Saya suka dibandingkan orang tua saya. Kemudian saya menjadi anak yang nakal. Karena memang ya saya itu di keluarga yang paling bodoh gitu ya. Iya, yang lain semua lagi satu terus gitu. Lulusan ITB ya. Lulusan ITB paling bodoh, gimana kita ya? Enggak lah. Oke. Jadi ya karena saya sering dibandingkan, saya nggak pernah ranking 1, akhirnya hidup saya itu jadi keras. Saya tiap hari berantem sama orang. Tiap hari berantem, bahkan saya memang istilahnya tuh nggak pernah mau kalah. Nah, jadi pada waktu ceritanya di letter tersebut tuh ada perlombaan nih kan, biasa kan di letter ada perlombaan kelompok-kelompok. Wah, saya disuruh mewakili perlombaan renang. Padahal renang aja saya setengah-setengah bisanya gitu. Cuma ya biasalah kan, karena hidup yang keras akhirnya jadi nekat. Oh iya bisa, ya udah gak apa-apa saya maju. Itu kalau renang tuh cukup panjang ya. Kemudian ada yang dalam sampai ke yang lebih dangkal lah ya. Nah, ya udah dengan nekatnya langsung lompat ikut ke perlombaan, kalah. Bahkan di tengah jalan saya udah nggak bisa berenang. Itu sebenarnya tenggelam itu. Jadi pas lagi turun, untuk kaki saya menyentuh dasar, saya coba langsung naik ke atas. Nah, pada saat itu saya baru menyadari, ternyata bisa saya suatu hari saya meninggal mendadak gitu kan. Bisa saja maut datang kapan saja. Saya waktu itu baru sadar bahwa oh ya, apa yang terjadi setelah itu gitu. Nah, kebetulan setelah perlombaan itu ya biasa di retret ya ada di challenge di KKR-nya lah gitu ya. Di challenge dan diberitahu bahwa oh ya, di dalam Kristus kita ada keselamatan. Ya. Jadi bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan yang sayang pada kita. Kita yang orang berdosa yang udah menyakiti Tuhan aja, Tuhan mau datang gitu. Nah, akhirnya di situ saya sadar, oh ya, betul di dalam Kristus ada hidup kekal. Saya mau percaya pada Tuhan Yesus gitu. Ya, di situ saya mengenal Tuhan lah pertama kali. Oh, jadi pengalaman retreat itu berkesan sekali ya. Ada kejadian pas perlombaan hampir tenggelam begitu ya. Betul. Kemudian ada KKR dan di sana disampaikan bahwa Yesus keselamatan itu. Anda bisa membayangkan ya. Wah, kalau saya tanpa Kristus itu bagaikan tubuh yang tenggelam nih. Bisa mati nih bisa gitu mati, kan ya. Betul. Nah, kalau kita di dalam Kristus justru kita diberikan hidup yang kekal ya. Ada juru selamat di situ. Mungkin para penonton Ruang Hati ya yang sedang bertanya-tanya, apakah ada keselamatan itu? Apakah ada juru selamat dalam hidup ini? Ya, melalui kesaksian ini kita mau nyatakan bahwa di dalam Kristus lah keselamatan yang sesungguhnya. Mungkin ada yang sedang takut nih, apakah nanti saya mati akan kemana nih gitu ya? Aduh, ngeri gitu ya. Lagi mungkin menggumulkan itu ya. Nah, kita yakinkan bahwa di dalam Kristus Sang Injil sejati Anda beroleh keselamatan dengan percayalah kepada Dia. Nah, bagaimana perjalanan hidup Anda ya? Kan dari SD kelas 6 itu tadi ya. Anda sudah mendengar Injil itu. Pastinya kan ada yang namanya proses-proses lagi ya. Betul. Momen-momen lagi, peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Yang sampai pada akhirnya
Anda sangat yakin Injil ini tuh bukan hanya teori gitu ya, tapi Injil itu tuh yang sanggup mengubahkan gitu ya, yang sanggup membuat seorang Baktiar Liusman itu mengalami pergeseran nilai-nilai hidup, prinsip-prinsip hidup yang tadinya mungkin sangat kayak tadi kan ceritanya dulu nakal ya, dulu pengen selalu nomor satu ya, atau mungkin egois ya, mau menangan sendiri. Nah, sekarang dengan mengenal Kristus atau Injil sejati itu, bagaimana itu bisa mengubahkan seorang Baktiar Liusman? Oke, jadi pertama kali waktu saya percaya Kristus saja ya, waktu dari kelas 6. Jadi dari kelas 1 SD itu saya tiap hari berantem di sekolah. Setiap hari berantem, mukul orang, segala macam ya. Tapi ketika saya percaya Kristus, satu perubahan terbesar yang terjadi dalam hidup saya, saat itu juga saya nggak pernah pukul orang lagi. Nggak pernah berantem lagi saat itu juga gitu ya. Tetapi sejujurnya walaupun terjadi perubahan di satu sisi itu, saya itu masih pemarah. Pemarah, kemudian masih banyak hal kesalahan-kesalahan saya lakukan dalam hidup saya gitu ya. Kemudian saya memang setelah percaya Kristus itu ikut persekutuan remaja. Nah, Tuhan bimbing lewat khotbah-khotbah. Ya, waktu itu juga saya ada ikut kelompok kecil. Ya, dan di situ mulai pengenalan akan Alkitab, penyelidikan Alkitab ya, PA. Jadi udah makin mengenal. Tapi ternyata pengetahuan itu nggak banyak mengubah saya. Jadi pengetahuan tentang firman Tuhan saya hanya tahu di kepala, tapi tidak mengubah hati saya gitu ya. Saya ya seperti tadi saya ceritakan, di keluarga saya masih tetap ribut dengan mama saya, karena dengan orang tua saya, karena yang tadi ya pembandingan tadi itu nggak berubah selama 20 tahun, 25 tahun malah. Setelah saya mengenal Tuhan, jadi waktu itu saya mengenal Tuhan pertama kali umur 12. Saya baru benar-benar bisa mengalami Injil sepenuhnya itu ketika ada momen di mana Tuhan membuat semua hal yang saya lakukan itu sebagai manusia itu ada batasnya. Jadi ya seperti tadi saya kenalkan, saya itu pertama kali kerja itu sebenarnya memang pertambangan nikel. Karena saya backgroundnya kuliah di Teknik Pertambangan ITB ya. Nah itu saya berkarir dengan luar biasa. Jadi 10 tahun karir saya setelah lulus dari supervisor jadi manajer, di bawah direktur cuma satu waktu itu. Jadi saya salah satu dari 7 manajer. Cuma ketika pemerintah Indonesia menutup tidak boleh ekspor nikel, perusahaan tempat saya kerja di tahun 2014 tutup. Jadi 2014 itu sekitar ya 20-an tahun lah ya. Saya waktu itu umur sekitar 33 tahun, dari 12 tahun udah 21 tahun lah ya. Jadi di 2014 itu akhirnya saya sadar bahwa apa yang Tuhan buat dalam sekejap, apa yang saya capai dalam sekejap bisa Tuhan ubah. Jadi pada waktu itu, wah benar nih 2014 itu pemerintah tutup ekspor, udah pasti tempat saya kerja, saya udah gak bisa bekerja lagi, dan udah pasti di PHK gitu kan. Nah di situ ternyata momen-momen di mana Tuhan mengubah saya. Ya jadi di 2014 itu saya kembali mendalami tentang mengenal Kristus, jadi Christ lover ya. Jadi mengikut Kristus yang lebih sungguh-sungguh. Ya, mulai ikut pembinaan di gereja lebih lagi gitu ya. Akhirnya ikut pembinaan di gereja, di situ saya belajar gitu ya, bahwa oke, saya renungan dari dulu setiap hari. Dari SMA sebenarnya saya udah renungan tiap hari, tapi waktu teduh saya itu secepat kilat. Ya, jadi seperti kewajiban semata renungan ya. Jadi baca seret. Setelah baca 1 jam kemudian mungkin udah lupa apa yang saya baca. Nah kebetulan waktu itu pembina saya mengajar saya supaya menulis jurnal. Nah di situ saya tulis jurnal apa yang saya dapat sih dari renungan hari itu. Itu yang mulai mengubah saya.
Kemudian ada lagi pembinaan yang saya ikuti. Namanya Atmos Servant Camp. Okay. Atmos Servant Camp itu melatih seseorang untuk menjadi murid Kristus. Servant, ya. Ternyata ada yang salah dalam pola pikir saya selama ini tentang Injil. Ada yang salah. Jadi salahnya adalah apa? Hidup ini saya selalu harus menjadi yang terhebat. Kenapa? Mungkin banyak buku-buku motivasi yang salah saya baca. Buku motivasi itu sering humanis, mengatakan bahwa manusia pasti bisa. Iya. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Nah, itu akhirnya ternyata membuat saya menjadi orang yang bisa, benar, percaya diri, tetapi dari segi hal yang negatif yang akhirnya membuat saya lebih cepat marah ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan kemauan saya. Nah, tetapi di camp tersebut itu ada 2 moto yang sangat bagus. Dan itu sebenarnya menggarisbawahi tentang Injil. Jadi moto yang pertama itu dia katakan dari Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, apalagi akhir-akhir nih saya ada dengar satu lagu, ku tak dapat mengerti gitu ya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mau datang bahkan dicaci dan disalib untuk orang yang mereka mau peroleh gitu. Jadi dicaci dan disalib untuk orang yang dia mau peroleh gitu. Itulah Injil. Iya, itulah Injil yang akhirnya saya baru sadar bahwa pola terbesar, pola pikir saya yang paling salah itu adalah apa? Bukan saya yang harus jadi nomor 1, bukan. Melainkan waktu itu moto pertamanya adalah hidup adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Iya. Satu dalam kerajaannya itu, Pak. Betul. Oke, lanjut. Jadi hidup adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi karena Yesus sendiri dia mau datang melayani. Benar. Sehingga akhirnya ya kenapa saya harus begitu gampang marah? Kenapa ya hidup saya itu harus menjadi nomor 1? Nggak perlu ternyata. Nah, karena Tuhan Yesus sendiri jadi Tuhan yang nomor 1 mau jadi manusia gitu ya. Akhirnya yang kedua, itu yang mengubah saya itu adalah bukan soal apa yang terjadi, moto keduanya, bukan soal apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita meresponi. Jadi bukan soal apa yang terjadi dalam hidup kita, masa lalu kita, lingkungan yang dimana Tuhan tempatkan kita, tapi bagaimana saya meresponi sebagai murid Kristus. Respon saya apa? Apakah saya respon dengan marah? Jadi ternyata ya tadi kan kita bicara Injil di dalam pekerjaan ya, di dalam bisnis kita ya. Jadi ternyata semuanya yang terjadi dalam hidup saya ini, kalau seandainya saya lihat dari jangka panjangnya, bukan hanya dari satu saat atau satu kondisi, itu justru saya akhir baru sadar saya nggak perlu kecewa, saya nggak perlu marah. Jadi yang seperti tadi saya infokan bahwa di 2014 kan pemerintah tutup ekspor. Ya, pemerintah tutup ekspor. Saya itu kerja udah 10 tahun dari 2004 sampai 2014. Sesuatu hal yang waduh habis ini di PHK nih, udah nggak ada kerjaan lagi. Tetapi karena bukan soal apa yang terjadi, tapi bagaimana respon saya sebagai murid Kristus. Dan sebagai murid Kristus, saya itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya itu ada dalam rencana Tuhan yang terbaik. Ternyata momen 2014 itu adalah kalau seandainya itu tidak terjadi dalam hidup saya, mungkin selamanya saya akan bekerja di perusahaan itu dan saya selamanya karyawan di situ. Tapi karena gejolak badai tersebut, saya tetap bersandar pada Tuhan, bukan kekuatan saya lagi. Saya bilang ya Tuhan, terserahlah Tuhan mau bentuk hidup saya seperti apa, tapi saya mungkin saat itu saya memang belum bisa melihat masa depan seperti apa kan. Tapi saya mau serahkan semua pada Tuhan. Saya mau belajar lagi, benar-benar menjadi murid Kristus, benar hidup ini apa yang Tuhan mau bentuk saya bentuk. Nah, sehingga waktu pas saya ikut USC di 2015 pun saya sadar Atmos Servant Camp itu mengubah saya. Saya sadar, kemudian saya bilang ya Tuhan, ini hidup saya gitu kan. Saya mau usahakan yang terbaik. Ternyata di saat itu, disitulah saya bisa mulai masuk menjadi pengusaha.
Jadi mulai merintis ya. Waktu itu kebetulan ada perusahaan China mulai investasi di Indonesia untuk di bidang nikel ya, karena mereka memang dulunya pengolah biji nikel yang diekspor dari Indonesia ke China. Nah, mereka udah mau mulai investasi di Indonesia. Mulai ada yang mau bangun pabriknya, ada yang mau bangun beli kerjasama di tambangnya. Nah, di situ ada kesempatan yang saya bisa kerjasama dengan mereka. Oke. Jadi bisa dibilang 2014 itu tahun yang sangat-sangat berkesan sekali ya. Betul. Dan kalau kita melihat dari perspektif manusia pada umumnya, kalau dalam situasi seperti itu pasti kita akan give up ya, menyerah atau udahlah. Pada akhirnya saya akan menjadi orang yang di PHK begitu ya. Ya udah, hanya bisa menangis begitu ya, bro. Tapi menarik di situ justru Tuhan bekerja ya, memakai momen yang tidak mudah itu menjadi titik balik. Betul. Untuk akhirnya mengalami mengalami Injil itu sendiri, bukan hanya sekedar knowing tetapi juga experiencing-nya mengalami Injil itu sendiri, mengalami Kristus itu sendiri. Dan melalui tadi ya Atmos Servant Camp itu Anda sangat diberkati dan moto-moto itu mempengaruhi pikiran Anda. Bisa kita simpulkan berarti seorang Baktiar Liusman itu mengalami pergeseran ya paradigma kehidupan dari yang lama menjadi yang baru, dari yang mungkin self-center menjadi gospel center, bisa kita bilang begitu. Ya, pastinya dimulai dengan hancur hati di hadapan Tuhan. Brokenness itu ya. Dengan brokenness itu akan lebih mudah untuk menerima kebenaran-kebenaran dari Tuhan itu ya. Ya, dibentuk ulang. Dibentuk lagi gitu ya. Supaya sekarang selaras dengan Tuhan kita. Semakin serupa dengan Dia. Dan itu mempengaruhi Anda memandang kehidupan termasuk pekerjaan Anda. Termasuk relasi-relasi. Betul. Relasi dengan keluarga, orang tua, saudara-saudara mungkin akan jauh lebih baik setelah itu. Betul, setelah Atmos Servant Camp tersebut bukan soal apa yang terjadi tetapi bagaimana respon saya. Saya pulang dari sana, saya ketemu mama saya. Saya minta maaf pada dia. Saya nggak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi saya yang mau diubah. Jadi saya nggak bisa mengubah orang lain, tapi saya bisa mengubah diri saya. Bukan soal apa yang terjadi, tapi bagaimana respon saya. Berarti respon saya mengubah diri saya. Sehingga apapun yang terjadi di sekitar saya, ketika saya mengubah diri saya serupa Kristus, jadi saya tidak ikut arus dunia ini, tidak ikut apa yang terjadi di sekitar saya. Sehingga ternyata itu juga yang akhirnya menjadi salah satu pondasi terbesar dalam bisnis maupun dalam meliding sekarang ini kan sebenarnya pekerjaan saya itu memanage pertambangan nikel, manage project ya. Jadi ada teman-teman, saya bukan yang punya tambang gitu ya, ada teman-teman saya yang punya tambang, saya manajekan dari semuanya, mulai dari teknikalnya sampai non teknis termasuk sampai finansialnya. Nah, di situ itu butuh yang namanya leadership. Nah, justru dengan bukan soal apa yang terjadi, bagaimana saya meresponi, banyak hal bisa terjadi tidak sesuai dengan perencanaan saya atau perencanaan kita tim waktu itu. Tetapi saya bisa belajar dari Kristus. Saya belajar dari Kristusnya apa? Kristus itu tetap rendah hati, tetap dia tidak bukan memikirkan dirinya, bagaimana kepentingan bersamanya. Nah, jadi Kristus sendiri itu menjadi game changer ya. Kalau menurut saya, pandangan saya itu Kristus itu menjadi game changer terhadap situasi yang pada saat itu udah menjadi kondisi umum atau disepakati oleh umum harusnya begini. Nah, Kristus Tuhan kita itu memberikan kebenaran. Nah, di situ saya belajar dari Kristus. Jadi ketika segala sesuatu tidak sesuai di sekitar kita, kita tetap memberikan kebenaran yang untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan sendiri lagi. Jadi bukan tentang siapa saya lagi, bukan tentang kondisi saya, tetapi bagaimana kebenaran itu bisa disampaikan. Oke. Christ lover, mungkin Anda ada yang sedang bergumul dengan kehidupan, kesulitan,
dan masalah-masalah yang lain. Dan Anda sulit sekali untuk memaknai atau menghayati apa sih maksud Tuhan di balik semua yang terjadi ini. Ya, lewat kesaksian tadi kita bisa belajar sebagai pengikut Yesus, hati yang hancur, kerendahan hati itu perlu kita miliki supaya kita mudah untuk diajari oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dari situlah kita akan memperoleh pengertian, bahkan juga memaknai setiap persoalan yang kita hadapi dengan benar. Dan pada akhirnya kita tidak meratapi permasalahannya, melainkan kita tetap bisa menikmati Tuhan yang hadir di dalam permasalahan hidup kita. Apa responsmu terhadap Injil yang telah Tuhan berikan kepadamu ya? Apakah bersukacita, bersyukur, atau aduh Tuhan Injil lagi nih dikasih, pasti akan membuat aku gak boleh lagi seperti orang-orang dunia nih. Iya, apa ini bro? Justru respon saya sangat bersukacita. Jadi ternyata dalam semua perjalanan hidup saya itu, saya baru sadar bahwa saya hanya bisa sempurna mengerjakan semua pekerjaan saya itu hanya pada periode tertentu. Jadi pada teori tertentu bisa sempurna, luar biasa. Baik mau mentaati firman Tuhan, mau apapun, mau bekerja. Tapi ada di periode lain, itu kita bisa gagal. Iya. Ya. Jadi sebaik-baiknya yang saya kerjakan, pasti suatu hari ada cacatnya. Iya. Nah sehingga di situ saya baru sadar bahwa, oh ya ternyata semua usaha saya itu sia-sia. Jadi saya mau berusaha sebaik-baiknya pun akhir saya gagal. Jadi saya bisa saja tadinya nih seperti yang tadi saya ceritakan bahwa oh ya setelah USC itu kan memang saya udah mengerti bahwa oh ya bukan soal apa yang terjadi tapi bagaimana saya meresponi. Harusnya saya udah bisa menekan semua kemarahan saya. Ya. Tapi tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu ternyata. Dan tidak secepat itu. Dan tidak secepat itu. Semua ternyata saya baru sadar bahwa oh ya, itulah sebabnya saya butuh juru selamat. Ya. Ya, saya ternyata semua manusia itu termasuk saya itu sudah jatuh dalam dosa dan dosa itu menghancurkan semua kehidupan saya. Tetapi justru karena saya mengenal Injil, saya punya harapan. Amin. Jadi saya bisa membuka setiap lembaran baru dalam hidup saya. Meskipun pernah gagal ya. Ya. Kenapa? Karena ya saya waktu itu ada baca satu buku, tapi ternyata sebelum saya baca buku itu, saya dari sekian tahun, 30 tahun pengenalan saya bersama Tuhan itu, akhirnya saya menyimpulkan satu hal gitu, tentang Injil itu. Injil itu adalah karena anugerah Tuhan, kita sudah diberikan anugerah keselamatan. Jadi saya sendiri, sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah pasti menerima hidup kekal, tidak akan binasa. Udah pasti. Jadi itu yang nomor satu. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, kegagalan saya, keberhasilan saya, sebenarnya itu tidak saya bawa mati. Dan bukan itu juga nilai hidup kita ya di hadapan Tuhan. Dan ya? Bukan itu nilai hidup saya di hadapan Tuhan. Justru karena saya sudah diselamatkan, maka saya dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Jadi karena saya sudah diselamatkan, saya berusaha untuk menjadi berkat bagi sekitar saya. Saya berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk mengikuti semua kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika saya gagal, yang mana saya masih seorang manusia, ada saatnya saya gagal, saya tidak menyalahkan diri saya sendiri lagi. Dan tidak berlama-lama. Tidak berlama-lama lagi di situ. Dan saya bisa sadar bahwa oh ya, justru saya bisa bersyukur, ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Yeah. Itu sebabnya saya butuh juru selamat. Yeah. Sehingga saya bisa menutup lembaran yang salah ini, memulai lagi lembaran baru setiap hari. Sehingga yang penting saya mengerjakan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Ya selanjutnya saya serahkan pada Tuhan gitu. Ya itulah sebabnya kenapa kita diberikan Injil ya. Karena Injil itu sungguh melegakan bagi kita manusia-manusia berdosa ini ya. Siapa tahu Christ lover di luar sana nih ada yang sedang bergumul nih dengan kegagalan, kejatuhan, kelemahan,
dan frustrasi sekali dengan situasi itu ya, dan merasa diri kita itu buruknya minta ampun, seolah-olah hidup kita ini nggak berharga lagi gitu ya, dan sepertinya juga Tuhan menutup matanya melihat kita. Christ lover, yakinilah hanya Injil yang kita perlukan untuk menghibur, menguatkan kita, bahwa Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik ya, bukan karena kita punya kinerja yang bagus, prestasi-prestasi yang bagus, bukan itu. Tapi Tuhan mengasihi kita karena Dia adalah Sang Kasih yang memberikan kasih-Nya dengan begitu luar biasa kepada kita. Dan kalaupun kita gagal, tadi Bro Baktiar juga ada sharingkan gagal, masih ada harapan untuk kita bisa dipulihkan. Betul. Gitu ya, Injil itu. Makanya tiap hari mari kita mendekat dengan Injil tentunya ya, firman Tuhan. Oke Bro, tantanganmu dalam mengenal Injil, pasti ada tantangannya dong, nggak semudah itu kan. Kita mau semakin dalam nih mengenal kebenaran Tuhan itu, tapi ada aja tantangannya yang membuat kita supaya udah nggak usah dalam-dalam deh kenal kebenaran itu begitu ya. Kira-kira apa aja sih tantangan yang pernah dialami? Ya, tantangan itu bisa kesuksesan dan penderitaan. Oke, wah ini kontradiksi nih, kesuksesan penderitaan ya. Betul. Apa aja itu? Silakan. Jadi saya mengalami semuanya itu gitu ya. Ada kalanya di mana saya waktu bekerja 10 tahun di dunia tambang, waktu masih bekerja dengan orang, karir saya yang tadi saya sebutkan dari supervisor naik terus jadi manajer. Jadi waktu itu saya kerja di suatu kontraktor. Dengan suatu perusahaan BUMN, dan BUMN itu menjadi besar. Keuntungan terbesarnya dari pertambangan nikel yang kontraktor kita kerjakan gitu ya. Jadi seakan-akan semuanya sesuai rencana. Nah itu yang kadang akhirnya saya mengatakan sebelum 2014 ya, sehingga wah ini karena kekuatan saya nih. Nah, di bawah saya ada 500 orang yang akan ikut perintah saya gitu. Jadi itu karena kekuatan saya. Itu yang akhirnya saya kadang bisa tergoda untuk ini Injil ya udahlah, pokoknya percaya aja udah selamat. Jadi saya nggak perlu dalam-dalam lah mempelajarinya gitu kan. Ya, kemudian termasuk itu renungan ya udah sekedar kewajiban. Secepat kilat saja yang penting ada gitu. Nah, jadi bukan sungguh-sungguh Tuhan mau bicara apa sama saya ya. Nah, tapi ada juga kalanya di mana sebenarnya ya, itu 2014. Sebenarnya di 2014 itu semua hidup saya itu penuh dengan kekacauan ya. Karena dari 2011, saya menikah 2008. 2011 saya punya seorang anak. Nah, dikaruniakan seorang anak. Tapi saya tidak, waktu umur 1 tahunan, sekitar waktu 2012-an sampai 2013, itu terlihat anak ini perkembangannya agak sedikit terhambat. Ya, ternyata anak saya ini berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi di 2014, bayangkan teman-teman ya, Christ lover semua ya, udah pasti kehilangan pekerjaan, kemudian anak saya udah terdiagnosa autism. Autism, bahwa waktu itu anak saya cuma 1 lagi. Dan dia tidak seperti anak normal lainnya. Nah, waktu itu ya satu penderitaan. Itu pada tahun 2014 ini, justru penderitaan itu akhirnya saya pernah bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa kok orang lain lancar-lancar? Kenapa ini harus terjadi dalam hidup saya? Nah, saya ingat tentang Petrus ya. Petrus dalam hidupnya dia pernah semangat ikut Tuhan, kemudian dia pernah mengkhianati Tuhan. Tapi Yudas juga sama, pernah mengkhianati Tuhan. Nah, di situ, di persimpangan itu, saya harus memilih. Saya mau menganggap Injil itu biasa saja, atau saya mau mempelajari bahwa sebenarnya di dalam Injil itu saya ada harapan sejati. Harapan yang sesungguh-sungguhnya yang sejati, yang bisa mengatasi semua masalah hidup saya. Nah, saya tidak memilih menjadi Yudas, saya berusaha memilih menjadi Petrus. Jadi sampai Tuhan tanya kepada Petrus 3 kali kan, Petrus apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi saya gitu kan. Nah, saya bilang, Tuhan, di 2014 saya benar-benar mau
hancur hati tadi ya, Bro Anthony bilang hancur hati supaya Tuhan bentuk saya. Nah di situ di 2014 itu baru saya sadar bahwa oh iya, saya harus benar-benar mengenal Injil lebih dalam. Jadi bukan hanya kulit-kulit saja atau bukan hanya di pikiran saja, tapi sampai hati saya. Jadi hati saya yang keras ini Tuhan ubah gitu. Iya. Oke, jadi dua tantangan terbesar itu kesuksesan dan penderitaan ya. Ini kan kayak dua bagian langit dan bumi begitu ya. Tetapi dua bagian ini bisa menjadi kesulitan tersendiri bagi Bro Baktiar ya dalam mau mengenal Injil lebih dalam. Betul. Ya siapa tahu Christ lover di luar sana ada yang sedang tergoda dengan kesuksesan, karir begitu dan merasa aduh udah nggak perlu deh Injil. Injil apaan gitu ya. Hati-hati, mawas diri ya. Atau mulai bertanya tentang Tuhan di manakah engkau, kenapa masalah ini atau penderitaan ini engkau izinkan terjadi gitu ya. Kenapa kesusahan ini selalu ada padaku. Dan kita mulai meragukan Tuhan. Atau di situ kita udah mulai mau sangkali Tuhan nih. Mawas diri juga nih kita ya, Christ lover. Tapi lagi-lagi Tuhan kita itu penuh kasih. Dia sanggup untuk membawa kita terus yakin bahwa di dalam Dialah kita dapat ditolong menghadapi setiap kehidupan ini. Bagaimana dirimu melatih untuk semakin dalam mengenal Injil? Ya tentu ini kan perlu yang namanya latihan tiap-tiap hari. Apa saja sih yang dilakukan? Jadi ya seperti lanjut yang tadi ketika saya sudah membuka hati saya untuk saya mau belajar, saya benar-benar mau belajar Tuhan. Jadi selain saya ikut USC waktu di 2015, waktu itu gereja juga mulai memperkenalkan kita tentang IDMC, pemuridan yang intensional, yang disengaja. Jadi ya waktu itu ya mungkin kita kenal semua IDMC ini diprakasai oleh Pastor Edmund Chan. Ya, saya pas waktu ikut seminar itu ada satu perkataan dia yang begitu mengingatkan saya. Edmund Chan bilang bahwa dia mementoring banyak CEO di Singapura. Mementoring orang-orang penting di Singapura. Dan apa yang dia tekankan kepada para CEO ini adalah berakar di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab. Nah, itu tahun 2015 ke 16 ya. Saat itu saya benar-benar baru mau meniti bisnis saya gitu ya. Baru mau mulailah dari kecil gitu. Nah, saya ingat itu, saya mau dibentuk Tuhan. Bahkan waktu itu ketika saya juga ada pembinaan di gereja, ada pembina saya yang lain meminta saya, ya karena kita juga waktu itu ikut gerakan pemuridan ya, meminta saya untuk menjurnal apa yang saya baca. Jadi saya benar-benar jurnal, apa yang saya baca itu saya jurnal. Dan ternyata ketika saya jurnal, bahkan di aplikasi HP itu ya, itu kita bisa kadang ada firman Tuhan yang kita highlight ini. Itu kita bisa highlight, kemudian kita bisa tulis pada tanggal sekian, oh pengumuman saya adalah ini. Mungkin belum berjawab, tapi di situ ada janji Tuhan. Nah kemudian dikali beberapa tahun kemudian pas saya baca janji Tuhan, oh iya benar saya udah lewati kok masalah itu waktu saya di saat itu, oh bisnis saya lagi kondisinya begini nih. Wah mungkin proyek saya nggak berjalan lancar. Tapi Tuhan bilang apa? Oh ya, malaikat Tuhan waktu itu salah satunya di 2017 atau 2016 itu salah satu ayat yang saya pegang juga dari firman Tuhan yang saya baca. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, gitu. Yang takut akan Tuhan ya. Nah, waktu itu ya namanya memulai bisnis penuh pergumulan, tapi saya percaya oh ya, Tuhan menjaga saya. Nah, firman Tuhan itu menguatkan. Dan setiap hari saya catat, saya baca Tuhan bicara apa. Dan ternyata dalam sepanjang perjalanan bisnis saya, ketika ada pergumulan, secara luar biasa Tuhan bisa jawab di pembacaan penuntut saat teduh di hari berikutnya. Nah itu yang akhirnya membuat saya mengalami Tuhan nyata dalam hidup saya. Sehingga ketika saya sudah mengalami Tuhan nyata dalam perjalanan hidup saya, satu demi satu, akhirnya itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Firman Tuhan itu menjadi suatu hal yang sangat penting dalam hidup saya. Jadi
ya saya sharing kepada Christ lover semua. Setiap pagi yang saya lakukan adalah apa? Saya bangun pagi, ya kemudian saya baca firman Tuhan. Jadi saya mengisi kerohanian saya, jiwa saya. Tapi ternyata saya nggak setelah ya 3 tahun ini ya, 3 tahun ini atau 4 tahun inilah ya, pada waktu masa COVID, saya baru sadar bahwa bukan hanya kerohanian saya yang saya harus isi, tetapi juga fisik. Jadi setelah renungan kira-kira 45 menit, kemudian saya olahraga. Ya, 45 menit sampai 1 jam. Nah, itu yang membuat jiwa dan roh raga itu sehat. Jadi ya mungkin tambahan satu, mungkin kenapa firman Tuhan itu penting. Alkitab itu sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena seperti orang yang rajin berolahraga, dia itu akan cepat sembuh kalau terpapar penyakit. Kalau misalnya flu batuk, orang yang sering olahraga itu akan lebih cepat sembuh. Bahkan kadang dia nggak perlu obat untuk sembuh. Hanya dengan istirahat yang cukup, makan yang cukup, olahraga yang cukup, dia bisa sembuh. Demikian juga kita. Kita itu sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu terpapar oleh virus-virus rohani. Oleh segala macam penyakit mental, penyakit kejiwaan di sekitar kita. Apakah itu ada orang yang menyakiti kita, apakah itu ada kondisi yang tidak sesuai dengan kemauan kita, akhirnya membuat kita down. Justru obatnya itu ada di firman Tuhan. Obatnya itu ada di firman Tuhan yang tertera di dalam kitab. Itu obat yang sesungguhnya, sehingga kalau kita melatih diri kita setiap hari membaca firman Tuhan, ketika kita terpapar penyakit rohani ini, kita itu gampang sembuhnya. Dan misalnya hari ini kita jatuh dalam dosa, tiba-tiba Tuhan besok ingatkan dari penuntun saat teduh tentang dosa kita. Bukan hanya kita bisa menyadari akan dosa itu, tapi kita juga bisa merasakan, oh Tuhan saya itu Tuhan yang hidup nih. Dia nggak mau saya terlena dalam dosa itu ya. Betul. Ya, jadi firman Tuhan sangat penting. Makanya ada yang bilang kan bahwa Alkitab itu adalah buku terbaik sepanjang masa. Betul sekali. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis ya, yang menuntun kita untuk bisa berjumpa dengan firman yang hidup, Sang Injil sejati Yesus Kristus. Oke, thank you bro ya untuk sharingnya pada sesi pertama ini. Christ Lover, sampai di sini perbincangan kita pada sesi pertama ini ya. Berikutnya jangan lupa untuk terus saksikan di Ruang Hati untuk kita sharing kembali bagian yang kedua, tentunya bagaimana Braktiar Liusman mengalami Injil di usaha pekerjaannya. Tetap di Ruang Hati, ruang untuk berbagi bukan hanya teori tapi juga aplikasi. Tuhan berkati.